Selamat datang di Suara Kehidupan. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah tentang pengorbanan yang tak kasat mata. Seringkali, kita melihat seseorang hanya dari pakaiannya yang kumal atau pekerjaannya yang kasar. Kita lupa bahwa di balik kulit yang legam terbakar matahari, mungkin tersimpan rahasia besar yang sengaja dikubur demi sebuah cinta. Ini adalah kisah Pak Surya, seorang ayah yang rela menanggalkan mahkota triliunannya demi menjadi debu di pasar agar putri kesayangannya tetap bisa bernapas tanpa kejaran musuh. Sebuah cerita tentang cinta yang membakar harta demi menyelamatkan jiwa. Simaklah dan temukan arti sejati dari sebuah perlindungan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya di kanal Suara Kehidupan. Dunia mengenalku sebagai lelaki yang punggungnya kian membungkuk, serupa dahan tua yang letih menopang beban musim. Namaku Surya, namun orang-orang di pasar lebih suka memanggilku dengan sebutan Pat Tua, atau sekadar buruh angkut yang harganya bisa ditawar dengan sekeping koin recehan. Mereka melihat pakaianku yang pudar warnanya, mencium aroma keringat yang menguap dari kaos lusuhku, dan menyimpulkan bahwa aku adalah sisa-sisa kehidupan yang sedang menunggu senja. Mereka tidak salah, namun mereka juga tidak sepenuhnya benar. Setiap pagi, sebelum matahari sempat menyeka embun dari pucuk daun, aku sudah berdiri di depan cermin retak di sudut kamar. Aku menatap sepasang mata di pantulan kaca itu, mata yang dulu pernah menatap tajam dunia dari balik meja marmer di gedung pencakar langit. Kini, mata itu harus belajar menunduk. Aku sengaja mengubur Surya sang elang di kedalaman tanah yang paling sunyi, lalu menggantinya dengan Surya sang tanah. Mengapa? Karena aku ingin putri tunggalku, Laras, tumbuh menghirup udara yang murni, bukan polusi keserakahan yang dulu hampir menghancurkan jiwaku. Ayah, kopinya sudah siap. Suara itu lembut, bagai rintik hujan pertama di tanah yang gersang. Aku menoleh dan mendapati Laras berdiri di ambang pintu. Gadis itu adalah segala-galanya bagiku. Ia adalah puisi yang paling indah yang pernah ditulis Tuhan dalam hidupku yang carut-marut. Meski ia hanya mengenakan daster rumahan yang sudah tipis kainnya, kecantikannya tidak mampu disembunyikan oleh kemiskinan. Ia adalah alasan mengapa aku rela tanganku kapalan. Mengapa aku rela pundakku lecet memanggul beras ratusan kilogram setiap harinya. Aku melangkah keluar, menyeruput kopi pahit buatannya yang selalu terasa manis di hatiku. Di rumah petak ini, kami tidak memiliki kemewahan. Atap kami sering bocor saat badai, dan dinding kami hanya berupa papan yang mulai dimakan rayap. Namun, disinilah aku menemukan kedamaian yang tidak pernah ditawarkan oleh tumpukan emas. Aku ingin Laras dicintai karena hatinya, bukan karena berapa digit angka di belakang namaku. Itulah sumpahku sejak aku memutuskan untuk menghilang dari dunia kelam penuh intrik 10 tahun yang lalu. Namun, belakangan ini, kegelapan mulai merayap kembali ke ambang pintuku. Hutang investasi yang semula kupikir akan menolong warung kecil istriku, ternyata menjadi jerat yang perlahan mencekik leher kami. Aku tahu ini bukan sekadar ketidaksengajaan. Ada tangan-tangan jahat yang mulai mencium bau keberadaanku. Ada serigala yang bersembunyi di balik jubah domba, sedang menunggu waktu untuk menerkam kehormatan keluargaku. Aku menatap langit yang masih remang. Di dalam hati, aku berbisik pada sang semesta. Jangan biarkan badai ini menyentuh Laras. Biarlah aku yang menjadi payung yang hancur, asal ia tetap kering. Aku belum tahu bahwa takdir sedang menyiapkan panggung yang sangat kejam, di mana aku dipaksa memilih antara identitas yang kupendam atau air mata putriku yang jatuh tak terbendung. Aku berangkat ke pasar dengan langkah berat, menyeret sandal jepitku yang hampir putus, membawa sebuah rahasia besar yang mulai terasa sesak di dalam dada. Aku hanyalah seorang ayah yang malang di mata dunia, namun aku adalah singa yang sedang tertidur, menunggu waktu yang tepat untuk terbangun
jika ada yang berani menyentuh harga diri buah hatiku. Langkahku menyusuri lorong pasar yang becek, tempat di mana bau amis ikan dan aroma sayur busuk bercampur menjadi satu, membentuk udara yang kuhirup setiap hari. Setiap kali keranjang berat mendarat di bahuku, tulang-tulangku berderit, memprotes usia yang tak lagi muda. Namun, setiap rasa sakit itu adalah pengingat bahwa aku masih hidup untuk Laras. Laras tidak pernah mengeluh. Gadis itu adalah keajaiban yang tumbuh di tengah keterbatasan. Sore itu, saat aku pulang dengan upah yang tak seberapa, aku melihatnya sedang menjahit kembali tas sekolahnya yang sudah jebol di bagian sudut. Jemarinya yang lentik bergerak lincah dengan jarum dan benang, sebuah pemandangan yang membuat dadaku sesak. Seharusnya jemari itu memegang piano, atau setidaknya memegang pena di universitas ternama, bukan berkutat dengan barang-barang loak agar tetap layak pakai. Ayah sudah pulang. Ia menyambutku dengan binar mata yang selalu mampu menghapus lelahku. Ia segera mengambilkan segelas air putih, satu-satunya kemewahan yang bisa kami suguhkan dengan tulus. Maafkan ayah, nak. Hari ini hanya cukup untuk makan esok dan membayar sedikit cicilan pada Pak Broto, ucapku lirih, menatap lantai semen yang retak-retak. Aku merasa seperti pencuri yang merampok masa depan anakku sendiri. Laras duduk di sampingku, menggenggam tanganku yang kasar dan penuh luka kecil karena gesekan karung goni. Ayah, jangan bicara begitu. Harta Laras yang paling berharga itu ayah. Selama kita bersama, rumah ini terasa seperti istana bagi Laras. Aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya butuh ayah sehat. Kata-katanya adalah melodi yang paling menyayat hati. Bagaimana mungkin Tuhan menitipkan malaikat seperti dia pada lelaki yang penuh lumuran dosa masa lalu sepertiku? Aku hampir saja ingin berteriak dan mengatakan padanya bahwa di sebuah bank rahasia di luar sana tersimpan dana yang bisa membelikannya 10 istana. Namun, aku teringat janjiku pada mendiang guruku. Harta adalah ujian yang seringkali gagal dilewati manusia, Surya. Ajarkan anakmu tentang rasa sebelum kau ajarkan tentang angka. Namun, kedamaian kami adalah sesuatu yang mahal harganya. Malam itu, ketenangan kami pecah oleh suara deru mobil mewah yang berhenti tepat di depan pagar kayu kami yang reyot. Lampu sorotnya yang terang benderang menyilaukan mata, seolah-olah ingin memamerkan kasta mereka di tengah pemukiman kumuh ini. Itu adalah mobil Pak Broto, sang investor yang memegang tali leher keuangan keluargaku. Aku berdiri, mencoba menegakkan punggungku yang letih. Sementara Laras gemetar di belakang punggungku. Aku melihat bayangan hitam besar turun dari mobil itu, membawa aura yang menyesakkan dada. Pak Broto datang bukan untuk menagih uang dengan cara biasa, melainkan dengan sebuah rencana yang jauh lebih gelap dari malam yang pekat ini. Saat pintu rumah diketuk dengan keras, seolah-olah ia ingin meruntuhkan pertahanan terakhirku. Aku tahu bahwa masa-masa persembunyianku yang tenang telah berakhir. Di balik pintu itu, bukan hanya hutang yang menungguku, melainkan sebuah badai besar yang akan memaksa Laras meneteskan air mata yang selama ini kutahan dengan segenap nyawa. Aku membuka pintu kayu yang berderit nyaring, seolah rumah ini sendiri sedang menjerit ketakutan. Di hadapanku berdiri Pak Broto, mengenakan setelan jas yang harganya setara dengan biaya hidup kami selama setahun, didampingi oleh putra tunggalnya, Adrian, yang menatap sekeliling rumahku dengan pandangan meremehkan, seolah kakinya sedang menginjak tumpukan sampah. Selamat malam Pak Surya, maaf mengganggu waktu istirahatmu yang sederhana ini, ucap Pak Broto dengan nada bicara yang manis namun beracun. Ia melangkah masuk tanpa diundang, menduduki kursi kayu kami yang goyah dengan gaya seorang raja. Aku hanya diam, mencoba menekan gemuruh di dadaku. Ada perlu apa Pak Broto? Jika mengenai cicilan, bukankah baru kemarin aku menyerahkan seluruh upahku? Pak Broto tertawa kecil, sebuah tawa yang tidak sampai ke matanya yang dingin. Cicilan itu? Itu bahkan tidak cukup untuk menutupi bunga dari hutangmu yang terus membengkak, Surya.
Aku datang untuk menawarkan jalan keluar. Aku bukan orang jahat. Aku hanya seorang pengusaha yang menginginkan kepastian. Adrian, yang sedari tadi diam, mulai mengalihkan pandangannya pada Laras yang berdiri kaku di sudut ruangan. Sorot matanya bukan sorot mata seorang pria yang mengagumi kecantikan, melainkan sorot mata predator yang melihat mangsa yang lemah. Aku merasakan darahku mendidih. Namun aku harus tetap menjadi Surya, si buruh pasar yang tak berdaya. Aku tidak boleh membiarkan topengku retak sekarang. Apa maksudmu dengan jalan keluar? Tanyaku dengan suara yang kuusahakan tetap tenang, meski jemariku terkepal di balik saku celana lusuhku. Pak Broto mencondongkan tubuhnya ke depan, menebarkan aroma parfum mahal yang terasa menyesakkan di ruangan sempit ini. Adrian membutuhkan istri yang penurut, yang berasal dari keluarga yang bisa dikendalikan. Hutangmu miliaran, Surya. Kau tidak akan pernah bisa melunasinya sampai kau masuk liang lahat sekalipun. Namun, jika Laras menjadi menantuku, semua hutang itu akan dianggap lunas dalam semalam. Aku menatap mata Pak Broto, mencari sisa kemanusiaan di sana. Namun yang kutemukan hanyalah keserakahan yang tak berdasar. Ia sedang tidak menawarkan pernikahan. Ia sedang menawarkan sebuah transaksi perbudakan yang dibungkus dengan janji palsu kedamaian. Inilah awal dari labirin penderitaan yang harus kami lalui. Sebuah jalan terjal yang akan menguji seberapa kuat ikatan antara seorang ayah dan putrinya sebelum aku akhirnya dipaksa untuk bangun dari tidur panjangku. Suasana di ruang tamu yang sempit itu kian mencekam. Pak Broto mengeluarkan sebuah map coklat yang tebal, meletakkannya di atas meja kayu kami dengan dentuman yang terasa seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis mati. Pikirkan baik-baik, Surya, ucapnya sembari menyulut cerutu yang aromanya memenuhi setiap sudut rumah. Di dalam map ini ada bukti semua asetmu yang tersisa, termasuk tanah warisan kecil di pinggir kota itu. Jika kau menolak, besok pagi pihak bank akan datang untuk menyita rumah ini, dan aku tidak bisa menjamin kau tidak akan berakhir di balik jeruji besi karena tuntutan penipuan investasi. Aku menatap map itu dengan pandangan nanar. Penipuan? Mereka yang menjebakku dengan kontrak-kontrak rumit yang tak masuk akal, dan kini mereka menuduhku penipu. Aku ingin sekali tertawa getir, namun lidahku terasa keluh. Aku melihat ke arah Laras, wajahnya pucat pasi. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang indah, siap untuk tumpah menghujam hatiku. Jangan paksa putriku. Suaraku bergetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang kutahan sekuat tenaga agar tidak meledak. Adrian, si pemuda pongah itu, berdiri dan melangkah mendekati Laras. Ia mencoba menyentuh dagu putriku, namun Laras memalingkan wajah dengan rasa jijik yang nyata. Adrian hanya tersenyum sinis. Laras, kau cantik. Sayang sekali jika kecantikanmu harus layu di rumah kumuh ini. Ikutlah denganku, dan ayahmu akan aman. Bukankah itu yang diinginkan seorang anak yang berbakti? Setiap kata yang keluar dari mulut Adrian bagaikan sembilu yang menyayat kulitku. Mereka menggunakan kasih sayang Laras padaku sebagai senjata untuk menghancurkannya. Inilah titik di mana rutinitas hidupku sebagai buruh pasar yang tenang mulai hancur berkeping-keping. Aku menyadari bahwa dunia tidak akan membiarkan seorang singa beristirahat dalam damai jika ia terus berpura-pura menjadi domba. Malam itu, setelah tamu-tamu tak diundang itu pergi dengan tawa kemenangan mereka, Laras bersimpuh di depanku. Ia memegang tanganku yang dingin, lalu membenamkan wajahnya di pangkuanku. Isak tangisnya pecah, memenuhi kesunyian malam yang kian dingin. Ayah, jika itu satu-satunya cara agar ayah tidak dipenjara, Laras bersedia. Bisiknya di sela tangis yang menyesakan. Hatiku hancur berkeping-keping mendengar pengorbanan itu. Ia rela mengorbankan seluruh hidupnya, cintanya, dan masa depannya demi seorang ayah yang ia kira tak berdaya. Aku membelai rambutnya dengan tangan yang gemetar,
menahan sesak di dada yang rasanya ingin meledak. Di saat itulah, di tengah kegelapan kamar yang pengap, sebuah keputusan besar lahir dalam benakku. Aku tidak akan membiarkan permata hatiku menjadi tumbal keserakahan manusia-manusia itu. Jika mereka ingin bermain api dengan Pak Tua ini, maka mereka harus siap terbakar oleh api yang selama ini kusembunyikan di bawah tumpukan abu kesabaran. Namun untuk saat ini, aku harus tetap menjadi bayangan. Aku harus menelan bulat-bulat pahitnya kenyataan bahwa putriku yang seharusnya menjadi ratu di singgasana kebahagiaan, kini mulai diseret menuju pelaminan yang lebih mirip dengan panggung eksekusi. Keesokan harinya, kehidupan kami berubah drastis. Rutinitas pasar yang biasanya bising dengan tawar-menawar harga sayur, kini berganti dengan kebisingan orang-orang suruhan Pak Broto yang datang ke rumah kami. Mereka membawa kain-kain mahal, brosur catering, dan daftar tamu undangan yang tak satu pun kami kenal namanya. Rumah mungil kami yang biasanya tenang, kini terasa sesak oleh kemewahan yang dipaksakan. Laras hanya duduk mematung di sudut dipan, menatap lurus ke arah jendela, seolah berharap ada keajaiban yang turun dari langit untuk membawanya pergi jauh dari sini. Ayah, lihatlah kain ini. Bukankah ini terlalu indah untuk orang seperti kita? Tanya Laras dengan suara datar, tanpa sedikit pun binar kebahagiaan. Ia memegang selembar sutra putih kiriman Adrian, namun matanya justru menunjukkan luka yang begitu dalam. Aku mendekat, mencoba memberikan kekuatan melalui tatapan mata, meski jiwaku sendiri sedang menjerit. Nak, kain sehebat apapun tak akan bisa menandingi indahnya hatimu. Maafkan ayah. Maafkan ketidakberdayaan ini. Setiap malam, aku terbangun oleh suara isak tangis yang tertahan. Dinding papan rumah kami yang tipis tak mampu menyembunyikan duka yang dialami Laras di kamar sebelah. Ia menangis hingga tertidur, dan aku hanya bisa bersandar pada dinding kayu itu dari sisi luar, menempelkan telapak tanganku di sana, seolah ingin menyerap semua kesedihan yang ia rasakan. Hatiku hancur menjadi serpihan kecil yang tajam setiap kali mendengar detak jantungnya yang penuh ketakutan. Sementara itu, istriku, Ibu Laras, hanya bisa berdoa di atas sajadah tuanya. Ia tahu siapa aku sebenarnya. Ia tahu rahasia yang kupendam selama puluhan tahun ini. Namun, ia juga tahu bahwa jika aku bergerak terlalu cepat, keselamatan Laras bisa terancam oleh liciknya Pak Broto. Kami seperti berjalan di atas seutas benang tipis di atas jurang yang menganga. Surya, sampai kapan kau akan diam? Bisik istriku suatu malam, matanya sembab karena doa yang tak putus-putus. Anak kita menderita. Ia seperti burung yang sayapnya dipatahkan sebelum sempat terbang. Aku menatap langit-langit rumah yang kusam, mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku memutih. Hanya sedikit lagi istriku. Biarkan mereka merasa telah menang. Biarkan mereka merasa telah menggenggam dunia di tangan mereka. Karena ketika mereka berada di puncak kesombongan, disitulah aku akan menarik tanah dari bawah kaki mereka. Janji itu kuucapkan dengan penuh penekanan. Sebuah sumpah yang bergaung di dalam dada. Aku mulai menyelinap keluar saat malam buta, menuju sebuah warung telepon umum yang jauh dari lingkungan kami. Dengan tangan yang sedikit bergetar, aku menekan nomor yang sudah bertahun-tahun tidak kusentuh. Sebuah panggilan yang akan menandai berakhirnya masa tenangku sebagai buruh pasar. Dan dimulainya badai yang akan menyapu bersih kesombongan keluarga Pak Broto. Di seberang talpon, suara berat yang kukenal menyahut dengan nada tidak percaya. Menyebut kode namaku yang sudah lama terkubur. Aku hanya memberikan satu perintah singkat. Sebuah instruksi tersembunyi untuk mulai mengawasi setiap gerak-gerik transaksi keuangan keluarga Broto. Aku harus memastikan bahwa ketika saatnya tiba, tidak ada satu lubang pun bagi mereka untuk melarikan diri. Namun di permukaan, aku tetaplah Surya yang malang. Pagi harinya, Adrian datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Ia mengenakan kemeja sutra yang berkilau, namun hatinya sedarkam kegelapan yang pekat. Kali ini, ia tidak lagi berpura-pura menjadi calon menantu yang sopan. Saat aku sedang di dapur,
Kudengar suaranya yang kasar meninggi di ruang depan, memaksa Laras untuk menandatangani beberapa dokumen yang tampak mencurigakan. "Tanda tangan saja, Laras, jangan banyak tanya," bentak Adrian. Suaranya yang menggelegar membuat gelas di rak piringku bergetar. "Ayahmu itu sudah tua dan tidak berguna. Jika bukan karena belas kasihan keluargaku, kalian berdua sudah menjadi gelandangan di pinggir jalan." Aku melangkah keluar dengan tenang, meski dadaku terasa panas, seolah ada api yang berkobar di sana. Aku melihat Laras gemetar, memegang pulpen dengan tangan yang basah oleh keringat dingin. Matanya menatapku, mencari perlindungan, namun aku hanya bisa membalasnya dengan anggukan lemah. Sebuah sandiwara yang membuat hatiku sendiri terluka. "Nak Adrian, tolong bicara dengan lembut pada Laras," ucapku dengan nada memohon yang dibuat-buat. Adrian menoleh padaku, lalu tertawa meremehkan. Ia berjalan mendekat dan menepuk bahuku dengan kasar, seolah sedang membersihkan debu dari barang rongsokan. "Dengar, Patua. Kau beruntung putri cantikmu ini bisa menyelamatkan nyawamu yang tidak berharga itu. Setelah pernikahan ini, jangan harap kau bisa sering-sering menemuinya. Aku tidak ingin rumah mewahku dicemari oleh bau pasar dari tubuhmu." Laras terisak, menjatuhkan pulpennya ke lantai. "Cukup, Adrian, jangan hina ayahku." "Diam kau." Adrian menatap Laras dengan tatapan mengancam. "Ingat posisi kalian. Kalian adalah budak yang dibeli dengan hutang. Jangan sekali-kali mencoba melawan, atau aku akan memastikan ayahmu menghabiskan sisa hidupnya di sel yang paling gelap." Setiap kata-kata penghinaannya adalah paku yang ia tancapkan sendiri ke peti matinya. Ia tidak tahu bahwa setiap hinaan yang ia lontarkan, setiap air mata Laras yang jatuh karena ucapannya, sedang dicatat oleh malaikat keadilan yang menyamar sebagai ayah mertuanya. Aku menunduk, bukan karena malu, tapi untuk menyembunyikan binar mataku yang kini mulai kembali tajam. 1 minggu menuju hari pernikahan, Adrian pergi dengan perasaan menang, meninggalkan aroma kesombongan yang menyengat di rumah kami. Laras jatuh bersimpuh di kaki peraduannya, meratapi nasibnya yang dianggap sebagai barang dagangan. Aku mendekatinya, memeluk bahunya yang kecil, dan berbisik sangat lirih di telinganya. "Sabar, Nak. Air matamu adalah harga yang sangat mahal. Dan ayah berjanji, mereka akan membayarnya dengan harga yang tak pernah sanggup mereka bayangkan." Kalimat itu aku bisikkan dengan segenap sisa napas yang kupunya, mencoba mengalirkan sedikit ketenangan ke dalam jiwa Laras yang sedang hancur. Setelah Laras terlelap dalam kelelahan dukanya, aku kembali menarik diri ke dalam kesunyian gudang belakang rumah yang pengap, tempat di mana aku menyimpan sebuah rahasia kecil yang tak pernah tersentuh tangan siapapun. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak yang berkedip ditiup angin lewat celah dinding, aku mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sempat dijatuhkan asisten Pak Broto secara sengaja, atau mungkin Tuhan yang memang ingin menunjukkan jalannya. Dengan kacamata tua yang sudah buram, aku meneliti setiap lembar dokumen piutang yang selama ini menghantui mimpi-mimpi kami. Sebagai orang yang dulu pernah membangun imperium bisnis dari nol, mataku tidak bisa ditipu oleh angka-angka yang terlihat rapi, namun sebenarnya keropos. Dadaku bergemuruh. Jemariku yang kasar meraba baris demi baris transaksi investasi yang diklaim sebagai hutangku. Di sana, aku menemukan jejak pengkhianatan yang sangat rapi. Pak Broto sengaja mengalihkan dana investasiku ke perusahaan fiktif, membuat seolah-olah bisnis tekstil kecilku merugi. Lalu ia meminjamkan uangnya sendiri untuk menutupi kerugian yang ia ciptakan sendiri. Ini bukan sekedar hutang, ini adalah perampokan berencana yang dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai senjatanya. "Licik sekali kau, Broto," desisku pelan. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, kembali dingin dan tajam seperti 10 tahun yang lalu. Ternyata, tujuan utama mereka bukan hanya uang. Di lembar terakhir, aku melihat draft pengalihan hak milik tanah makam leluhurku. Mereka tahu tanah itu kini terletak di jalur strategis pembangunan jalan tol baru. Mereka ingin membuangku ke penjara, menjadikan Laras sebagai tawanan di istana mereka, dan menguasai harta karun yang selama ini kujaga atas nama kehormatan keluarga. Mereka meremehkanku karena jubah lusuhku.
menganggap otak di balik kepala tua ini sudah tumpul dimakan usia. Pagi harinya, aku kembali ke pasar. Namun kali ini aku tidak pergi untuk memanggul karung. Aku bertemu dengan seorang kawan lama di sebuah kedai kopi terpencil. Ia adalah orang yang dulu pernah kuselamatkan dari kebangkrutan, yang kini menjadi salah satu pengacara paling ditakuti di negeri ini. Kami duduk berhadapan. Ia dengan setelan mahalnya, dan aku dengan kaos penuh noda keringat. "Kau kembali, Surya?" tanyanya dengan nada hormat yang kental, meski penampilanku seperti pengemis. "Aku tidak kembali untuk tahta sahabatku," jawabku sambil menyodorkan dokumen itu di bawah meja. "Aku kembali untuk memastikan bahwa orang yang berani memperdagangkan air mata putriku tidak akan memiliki tempat untuk berdiri di atas bumi ini." Aku pulang sore itu dengan memikul karung kosong. Sebuah simbol bahwa sebentar lagi, kesabaran yang kupendam juga akan mencapai titik kosongnya. Di depan rumah, aku melihat Pak Broto dan Adrian sedang tertawa lebar bersama beberapa kolega mereka di depan pagar rumahku yang reyot, memamerkan rencana pernikahan yang mereka sebut sebagai pernikahan amal bagi si miskin. Aku menunduk dalam, membiarkan mereka menikmati tawa terakhirnya, karena di balik tundukku, aku sedang menghitung mundur saat-saat kehancuran mereka. Namun, sebelum badai itu kulepaskan, aku harus melewati satu lagi ujian kesabaran yang menguji batas kewarasanku sebagai seorang manusia. Malam itu, Pak Broto mengundang kami, aku, istriku dan Laras, ke sebuah restoran mewah milik mereka, untuk apa yang mereka sebut sebagai jamuan perkenalan keluarga. Kami datang dengan pakaian terbaik yang kami miliki. Istriku mengenakan kebaya tua yang warnanya sudah memudar, dan aku mengenakan kemeja batik satu-satunya yang masih layak, meski kerahnya sudah mulai menipis. Saat kami melangkah masuk ke ruangan privat yang berkilau cahaya lampu kristal, pelayan menatap kami seolah kami adalah noda di atas lantai marmer. Di sana, keluarga Pak Broto sudah menunggu, dikelilingi oleh kerabat mereka yang mengenakan perhiasan yang menyilaukan mata. "Ah, ini dia tamu agung kita." "Silakan duduk, Surya. Jangan malu-malu, meski aku tahu kursi ini mungkin lebih mahal dari seluruh isi rumahmu," ujar Pak Broto disambut tawa kecil dari para koleganya. Kami duduk di ujung meja, dikelilingi oleh keheningan yang menghina. Hidangan demi hidangan mewah disajikan, namun setiap suapan terasa seperti menelan kerikil tajam. Adrian sengaja menuangkan air ke gelas Laras dengan kasar hingga membasahi lengan bajunya, lalu tertawa tanpa rasa bersalah. "Maaf Laras, aku lupa kalau orang miskin biasanya hanya minum dari sumur. Mungkin kau kaget melihat air dalam botol kaca," sindir Adrian dengan tatapan yang merendahkan. Istriku menggenggam tanganku di bawah meja. Aku bisa merasakan jemarinya gemetar, menahan tangis yang hampir pecah. Puncaknya adalah ketika seorang kerabat Pak Broto bertanya dengan nada sinis, "Jadi Pak Surya, setelah pernikahan ini, apakah Anda akan tetap menjadi kuli pasar?" Rasanya memalukan jika besan seorang pengusaha besar masih memanggul karung di tempat becek seperti itu. Pak Broto menimpali sambil memotong daging steaknya dengan anggun. "Tentu saja tidak. Aku sudah menyiapkan sebuah gudang tua di belakang kantorku." Surya bisa tinggal di sana dan bekerja sebagai penjaga malam. Setidaknya, ia tidak perlu lagi mencuri perhatian orang dengan bau keringatnya di pasar. Laras menjatuhkan garpunya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh, membasahi pipinya yang pucat. Ia bangkit berdiri, namun Adrian menarik lengannya untuk duduk kembali dengan kasar. "Duduk Laras, jangan memalukan aku di depan kerabatku." Aku menatap mata Pak Broto. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku membiarkan sedikit pancaran surya yang lama muncul di mataku. Sebuah tatapan dingin yang membuat tawa Pak Broto tiba-tiba terhenti sejenak, seolah ia baru saja melihat bayangan maut. "Kenapa diam, Surya? Kau tersinggung?" tanya Pak Broto, mencoba mengembalikan keberaniannya. "Aku hanya sedang berpikir, Pak Broto," jawabku dengan suara rendah dan tenang,
namun mengandung wibawa yang tak bisa dijelaskan. Bahwa terkadang meja yang paling tinggi adalah tempat di mana orang paling mudah untuk jatuh. Dan makanan yang paling mahal pun akan terasa hambar jika dibumbui dengan kesombongan. Mereka kembali tertawa, menganggap ucapanku hanyalah pembelaan diri seorang lelaki tua yang putus asa. Mereka tidak tahu bahwa di luar sana, orang-orangku sedang bekerja dalam sunyi, mencabut satu demi satu tiang penyangga istana pasir mereka. Jamuan malam ini adalah hinaan terakhir yang aku izinkan. Setelah ini, aku tidak akan lagi bicara dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan yang akan membuat mereka memohon agar matahari tidak pernah terbit lagi bagi mereka. Namun, sebelum fajar pembalasan itu tiba, aku harus menyaksikan pemandangan yang paling menyayat hati. Putriku berdiri di depan cermin besar sebuah butik ternama, mengenakan gaun pengantin yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan. Namun baginya, terasa seperti kain kafan yang membungkus mimpinya hidup-hidup. Lihatlah Laras, gaun ini harganya bisa membelikan ayahmu ribuan karung beras. Suara Adrian menggema di ruangan itu, penuh dengan nada pamer yang memuakkan. Ia berdiri di belakang Laras, meletakkan tangannya di bahu putriku dengan posesif, sementara Laras hanya menunduk, menatap pantulan dirinya yang tampak asing. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang topi usamku dengan erat. Setiap kali perancang busana itu menyematkan jarum pentul pada kain sutra yang melekat di tubuh Laras, aku merasa jarum itu justru sedang menusuk jantungku. Laras menatapku lewat cermin. Matanya yang sembab mengirimkan pesan tanpa kata. Sebuah jeritan minta tolong yang hanya bisa didengar oleh telinga seorang ayah. Ia tidak menginginkan berlian di mahkotanya. Ia hanya ingin kembali ke rumah kecil kami yang bocor namun penuh cinta. "Ayah, apakah aku terlihat cantik?" bisiknya dengan suara serak, seolah jiwanya telah pergi meninggalkan raganya. "Kau selalu cantik, Nak, bahkan dalam pakaian yang paling sederhana sekalipun," jawabku, mencoba menjaga suaraku agar tidak pecah. Aku melangkah mendekat, mengabaikan tatapan jijik dari Adrian yang merasa kehadiranku merusak kemewahan butik itu. Aku membelai tangan Laras yang dingin sedingin es. "Satu malam lagi, Laras. Bersabarlah hanya untuk satu malam lagi. Ayah tidak akan membiarkan mendung ini menetap selamanya di matamu." Adrian mendengus remeh. "Berhentilah membisikkan janji kosong Pak Tua. Besok setelah akad, Laras akan menjadi milikku sepenuhnya." Kau bisa kembali ke pasarmu dan memikirkan bagaimana caranya membayar sisa hutangmu yang masih menggantung. Aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mereka mengerti artinya. Di saku celanaku, ponsel lama yang sudah bertahun-tahun mati, kini terasa hangat. Sebuah pesan singkat masuk dari pengacaraku. Semua aset telah dipindahkan. Semua bukti telah diserahkan. Jaring-jaring sudah tertutup rapat. Kami menunggu perintah Anda, Tuan Surya. Sore itu, sepulang dari butik, aku tidak langsung menuju pasar. Aku pergi ke sebuah tempat tersembunyi, sebuah berangkas tua di pinggiran kota yang kusewa atas nama orang lain. Aku membukanya, dan di dalamnya tersimpan seragam kebesaran masa laluku. Bukan berupa pakaian perang, melainkan berkas-berkas kekuasaan yang bisa meruntuhkan bursa saham dalam sekejap. Malam itu adalah malam terakhir penyamaranku. Aku duduk di teras rumah, menatap bulan yang tertutup awan hitam. Di dalam, Laras sedang mengemasi barang-barangnya dengan isak tangis yang tertahan, bersiap untuk pergi dari rumah ini selamanya esok hari. Ia tidak tahu bahwa ayahnya bukan lagi buruh pasar yang malang. Ia tidak tahu bahwa besok, di depan ribuan tamu dan di hadapan besan yang licik, aku akan merobek jubah lusuh ini dan menunjukkan siapa pemegang kendali sebenarnya. Aku akan menebus setiap tetes air matanya dengan kehancuran mutlak bagi mereka yang telah meremehkan kasih sayang seorang ayah. Malam kian larut, dan kesunyian di rumah kecil ini terasa begitu mencekam. Seolah alam semesta pun sedang menahan napas menanti apa yang akan terjadi esok pagi. Aku masuk ke dalam kamar Laras, mendapatinya sedang memeluk bantal lusuhnya, satu-satunya benda yang ingin ia bawa ke rumah barunya nanti. Matanya terpejam, namun jejak air mata yang masih basah di pipinya menceritakan kepedihan yang tak sanggup ia ucapkan. Aku duduk di tepi dipannya,
mengusap lembut keningnya seolah ia masihlah gadis kecil yang takut pada petir. "Tidurlah malaikatku," bisikku pelan. "Besok, ketika matahari mencapai puncaknya, kau tidak akan pernah perlu menunduk lagi di depan siapapun. Ayah berjanji." Aku beranjak menuju gudang belakang, tempat di mana aku menyembunyikan sebuah peti kayu yang terkubur di bawah tumbukan karung goni. Dengan tangan yang kini stabil dan dingin, aku membuka gemboknya. Di dalamnya bukan berisi emas atau permata, melainkan sebuah stempel resmi perusahaan induk yang telah lama dianggap mati oleh dunia, serta sebuah telepon satelit yang hanya memiliki satu nomor tujuan. Aku menekan tombol panggil. Suara di seberang sana menjawab dengan getaran emosi yang tertahan. "Tuan Surya, apakah ini benar-benar Anda?" "Ini aku," jawabku singkat. Suaraku kini bukan lagi suara buruh pasar yang memohon belas kasihan, melainkan seorang pemimpin yang memerintah dari balik bayang-bayang. "Aktifkan semua protokol pembekuan aset atas nama Broto dan Adrian. Aku ingin semua kontrak mereka dibatalkan tepat saat jam dinding menunjukkan angka 10 besok pagi. Dan satu lagi, siapkan unit pengawaan terbaik. Besok aku akan menghadiri pernikahan putriku bukan sebagai debitur, melainkan sebagai pemilik takdir mereka." Setelah memutus panggilan, aku duduk bersila di lantai tanah itu. Aku mengenang kembali 10 tahun ini. Tahun-tahun di mana aku belajar mencuci piring, memikul beras, dan hidup dengan sisa-sisa uang receh. Semua itu kulakukan agar Laras tidak dicintai karena hartaku. Namun, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Dunia ini terlalu kejam bagi mereka yang hanya memiliki ketulusan tanpa kekuatan. Kesalahanku adalah mengira bahwa dengan menjadi bukan siapa-siapa, aku bisa melindungi mereka. Nyatanya, kelemahan hanya mengundang serigala. Aku melihat istriku berdiri di ambang pintu gudang. Ia tidak bertanya mengapa aku memegang alat komunikasi canggih, atau mengapa aura tubuhku berubah drastis malam ini. Ia hanya mendekat dan meletakkan tangannya di bahuku. "Kau akan melakukannya, Surya?" tanyanya lirih. "Aku harus, istriku. Mereka sudah melewati batas. Mereka tidak hanya mengincar tanah leluhur, mereka mencoba menginjak-injak harga diri Laras. Aku rela menjadi orang paling miskin di dunia, tapi aku tidak akan pernah rela melihat putriku menjadi tawanan keserakahan," jawabku tegas. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menghabiskan waktu dengan mencuci kakiku yang pecah-pecah, memotong kuku-kukuku yang hitam karena debu pasar, dan menatap setelan jas hitam yang tersimpan rapi di balik kain penutup. Esok adalah hari di mana sandiwara ini berakhir. Esok adalah hari di mana jubah lusuh ini akan kutinggalkan selamanya di lantai rumah ini. Dan aku akan melangkah ke pelataran ijab dengan kebenaran yang akan meruntuhkan setiap inci kesombongan keluarga Broto. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti pemukiman kami. Ketika sebuah mobil jemputan mewah kiriman keluarga Besan berhenti di depan pagar kayu yang sudah miring. Mereka tidak ingin kami datang menggunakan angkutan umum, bukan karena peduli, melainkan karena mereka malu jika calon mertua Adrian terlihat kumuh di mata kolega penting mereka. Aku mengenakan kemeja batik yang telah disetrika rapi oleh istriku, menutupi dadaku yang berdegup kencang oleh amarah yang terjaga. Laras keluar dari kamar dengan gaun pengantin yang megah, namun wajahnya secat kain kafan. Ia memelukku erat, tubuhnya gemetar hebat seolah sedang menuju tiang gantungan. "Ayah, jika setelah ini aku tidak bisa kembali ke rumah ini lagi, tolong simpan kenangan tentangku di setiap sudutnya," bisiknya dengan suara yang nyaris hilang ditelan isak. "Tidak, nak. Kau tidak akan pergi kemana-mana yang tidak kau inginkan," jawabku, mencium keningnya dengan hikmat. Sesampainya di gedung pertemuan yang disulap menjadi istana bunga, Pak Broto menyambut kami dengan senyum kemenangan yang memuakkan. Ia menarikku ke sudut ruangan, menjauh dari kerumunan tamu. "Ingat, Surya, setelah tanda tangan di buku nikah dan dokumen pengalihan tanah itu sah, kau harus menghilang. Aku sudah menyiapkan tiket bus untukmu dan istrimu keluar kota. Jangan pernah muncul lagi di hadapan Laras atau keluargaku." Aku hanya menatapnya datar, membiarkan dia menikmati euforia palsunya. Waktu adalah hakim yang paling adil, Pak Broto. Mari kita lihat, siapa yang akan benar-benar pergi dari ruangan ini sebentar lagi.
Acara dimulai dengan kemegahan yang terasa hampa. Adrian berdiri di atas pelaminan dengan dagu terangkat, menatap Laras seolah-olah ia baru saja memenangkan sebuah trofi di pelelangan barang antik. Musik klasik mengalun lembut, namun di telingaku, suara itu terdengar seperti jenderang perang yang sedang dipukul dari kejauhan. Aku duduk di barisan depan, menggenggam ponsel satelit di saku batikku, menunggu detik yang paling tepat. Tepat saat penghulu menanyakan kesediaan Laras, kulihat tangan putriku gemetar saat hendak meraih pena. Di saat itulah, jam besar di dinding aula menunjukkan angka 10. Aku berdiri dari kursiku, memecah keheningan sakral itu dengan suara yang berat dan berwibawa. Suara yang sudah 10 tahun tidak pernah terdengar oleh publik. "Berhenti!" teriakku. Seluruh mata tertuju padaku. Pak Broto tampak merah padam. Adrian melotot dengan tatapan menghina. "Duduk Pak Tua, jangan berulah atau aku akan menghancurkanmu sekarang juga," bentak Adrian tanpa peduli pada tamu-tamu terhormat di sekelilingnya. Namun, aku tidak duduk. Aku melangkah perlahan menuju tengah ruangan, mengeluarkan ponsel satelitku dan menekan satu tombol. Detik itu juga, seluruh layar besar di aula yang tadinya menampilkan foto-foto romantis palsu mereka berubah menjadi deretan data transaksi gelap, pengalihan dana ilegal, dan bukti penipuan yang dilakukan keluarga Broto. Suasana berubah menjadi gaduh. Wajah Pak Broto berubah pucat pasi, lebih putih dari gaun pengantin Laras. Penyamaranku berakhir di sini, dan pembalasanku baru saja dimulai. Wajah Pak Broto berubah pucat pasi, lebih putih dari gaun pengantin Laras. Penyamaranku berakhir di sini, dan pembalasanku baru saja dimulai. Ruangan yang tadinya dipenuhi aroma bunga melati yang harum, kini mendadak terasa sesak oleh aura ketegangan yang mencekam. Para tamu undangan, yang terdiri dari kalangan pengusaha dan pejabat, mulai berbisik-bisik riuh sambil menunjuk ke arah layar besar yang memampang dosa-dosa keuangan keluarga Broto. "Apa-apaan ini? Surya, kau sudah gila. Berani sekali kau mengacaukan acara anakku dengan fitnah murahan ini," teriak Pak Broto dengan suara melengking, mencoba menutupi kegugupannya. Ia memberi kode keras kepada petugas keamanan gedung untuk segera menyeret aku keluar. 2 orang pria bertubuh besar melangkah mendekat ke arahku dengan tatapan mengancam. Laras berteriak ketakutan. Ia berlari turun dari pelaminan dan mencoba berdiri di depanku, melindungiku dengan tubuh kecilnya yang berbalut gaun putih. "Jangan sakiti ayahku. Tolong hentikan semua ini." Tangisnya pecah di tengah kerumunan. Namun sebelum tangan-tangan kasar itu sempat menyentuh pakaianku, pintu utama aula terbuka dengan dentuman keras. Sekelompok pria bersetelan hitam dengan lencana resmi dan beberapa pengacara ternama masuk dengan langkah yang teratur. Mereka tidak menghampiri Pak Broto, melainkan langsung berdiri melingkar di sekelilingku, menundukkan kepala dengan hormat yang amat sangat mendalam. "Mohon maaf atas keterlambatan kami, Tuan Surya," ucap seorang pria paruh baya yang merupakan pengacara paling disegani di negeri ini. Suaranya bergema melalui pengeras suara, membungkam seluruh kegaduhan di ruangan itu. Adrian tertawa sumbang, meski keringat dingin mulai membasahi dahinya. "Tuan Surya, kalian pasti salah orang. Dia hanya buruh pasar. Dia hanya sampah yang berhutang pada kami." Aku melangkah maju, melepaskan tangan Laras dengan lembut, dan menatap Adrian tepat di matanya. Aku melepaskan jam tangan plastik murah yang melingkar di pergelangan tanganku, lalu membuangnya ke lantai. Aura seorang kuli panggul yang membungkuk kini telah lenyap, berganti dengan sosok pria yang tegak, dengan tatapan sedingin es yang mampu membekukan keberanian siapapun. "Hutang." Suaraku menggelegar tanpa perlu berteriak. "Adrian, kau tidak bisa menghutangi orang yang sebenarnya adalah pemilik dari bank tempat kau meminjam modal. Dan Pak Broto, kau tidak bisa menyita tanah makam leluhurku, karena perusahaan indukku baru saja membatalkan seluruh hakuna bangunan atas gedung tempat kita berdiri saat ini." Pak Broto terduduk lemas di kursinya. Ponselnya berdering berkali-kali. Panggilan dari bank, dari mitra bisnis, dan dari pihak kepolisian,
yang semuanya membawa kabar buruk yang sama. Kerajaan bisnisnya sedang runtuh dalam hitungan menit. Seluruh asetnya dibekukan atas perintah pemilik saham mayoritas yang selama ini ia remehkan sebagai si miskin. Laras menatapku dengan pandangan tidak percaya. Air matanya masih mengalir, namun kini ada binar keheranan di sana. Ayah, siapa ayah sebenarnya? Bisiknya lirih. Aku menatap putriku dengan kasih sayang yang paling murni, meski kini tanganku memegang kendali kehancuran musuh kami. Aku tetaplah ayahmu, Nak. Ayah yang rela melakukan apa saja agar kau tidak diperdagangkan oleh manusia-manusia tanpa hati ini. Suaraku bergetar oleh emosi yang tertahan selama 10 tahun, namun tetap terdengar setajam pedang yang baru saja keluar dari sarungnya. Aku menggandeng tangan Laras, membawanya mundur dari dekapan Adrian yang kini hanya berdiri mematung seperti patung lilin yang mulai meleleh. Pak Broto mencoba bangkit. Tangannya gemetar meraih kerah jasnya sendiri yang mendadak terasa mencekik. Ini tidak mungkin. Kau Surya. Kau hanya pecundang yang kalah dalam bisnis tekstil 10 tahun lalu. Bagaimana mungkin kau adalah pemilik konsorsium itu? Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung kepahitan dari setiap tetes keringatku di pasar. Kekalahan 10 tahun lalu adalah pilihanku, Broto. Aku memilih mati sebagai pengusaha agar bisa hidup sebagai manusia dan membesarkan putriku dengan cinta yang tulus. Aku sengaja membiarkanmu merasa menang, memberimu sedikit ruang untuk berkembang, hanya untuk melihat apakah kau akan menggunakan kekayaanmu untuk menolong atau untuk menginjak orang lain. Dan hari ini, kau memberikan jawabannya. Aku memberi isyarat kepada asistenku. Sebuah layar proyeksi kembali berganti, menampilkan rekaman suara yang diambil secara rahasia di ruang kerja Pak Broto 3 malam yang lalu. Suara Adrian terdengar jelas, tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Setelah aku mendapatkan tanah itu, aku akan membuang Laras ke luar negeri. Aku tidak butuh istri miskin, aku hanya butuh kunci menuju proyek jalan tol itu." Suara itu bergema di seluruh aula, merobek sisa-sisa kehormatan keluarga Broto. Laras menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya lemas hingga nyaris terjatuh jika aku tidak mendekapnya. Para tamu undangan kini menatap Adrian dengan pandangan jijik. Penghinaan yang selama ini mereka tujukan padaku, kini berbalik arah menyerang sang calon mempelai pria yang malang itu. "Ayah, jadi selama ini..." Laras terisak di dadaku, menyadari bahwa pernikahan ini benar-benar sebuah lubang hitam yang sengaja disiapkan untuk menelannya. "Cukup," teriak Adrian kalap. Ia mencoba menerjangku, namun dengan sigap para pengawal bersetelan hitam langsung mengunci gerakannya. Ia meronta-ronta, wajahnya merah padam karena malu dan marah. "Kau menjebakku, Pak Tua. Kau sengaja membiarkan kami berhutang agar kau bisa mempermalukan kami seperti ini." "Bukan aku yang menjebakmu, Adrian. Keserakahanmu sendirilah yang memasang jerat itu," jawabku dingin. Aku menoleh ke arah penghulu yang sejak tadi tertegun. "Maafkan kekacauan ini, Pak. Tapi pernikahan ini batal demi hukum dan moral. Tidak akan ada tanda tangan di atas kertas apapun hari ini, kecuali surat perintah penjemputan oleh pihak berwajib untuk Bapak Broto atas kasus pencucian uang dan penipuan terstruktur." Petugas kepolisian yang sejak tadi menunggu di pintu masuk mulai melangkah maju. Suasana kemewahan itu kini berubah menjadi drama penangkapan yang akan menjadi berita utama di seluruh negeri esok pagi. Aku melepaskan ikat kepala batikku, membiarkan rambut ubanku terlihat jelas, berdiri tegak sebagai pria yang baru saja meruntuhkan sebuah dinasti kepalsuan demi menyelamatkan satu-satunya harta yang ia miliki di dunia ini, kebahagiaan putrinya. Di tengah riuhnya kilatan lampu kamera ponsel para tamu yang mengabadikan kehancuran sang penguasa properti, Pak Broto tampak seperti pohon tua yang tumbang setelah akarnya dicabut paksa. Ia tidak lagi mampu berdiri tegak, kakinya gemetar hebat, dan ia terpaksa berpegangan pada pinggiran meja prasmanan yang mewah, namun kini terasa tak berarti. "Surya, kumohon." Jangan lakukan ini di depan semua orang, rintih Pak Broto. Suaranya parau. Hilang sudah keangkuhan yang biasanya ia tunjukkan saat meremehkan bau keringatku. "Kita bisa bicara, kita bisa atur kembali semuanya. Aku akan kembalikan tanah itu, aku akan hapus semua hutangmu." Aku menatapnya dengan rasa iba yang tipis, bukan karena aku masih peduli pada hartanya,
melainkan karena aku kasihan pada jiwanya yang telah lama mati. Hutang itu tidak pernah ada, Broto. Kau yang berhutang pada kejujuran, dan hari ini adalah tanggal jatuh temponya. Aku tidak butuh kau menghapus hutangku, karena akulah yang baru saja membeli seluruh utang perusahaanmu di pasar bursa pagi ini. Kau tidak lagi memiliki apapun, bahkan untuk sekadar membayar kain kafanmu sendiri nanti. Adrian, yang masih dalam kuncian pengawal, berteriak histeris. Ini tidak adil, kau penipu, kau menyamar untuk menghancurkan kami. Aku menoleh perlahan ke arah pria muda yang nyaris menjadi menantuku itu. Aku menyamar untuk melindungi anakku dari serigala berbulu domba sepertimu. Jika kau tulus mencintai Laras meski ia putri seorang buruh pasar, hari ini kau akan menjadi ahli waris dari kerajaan bisnis yang tak terbayangkan. Namun, kau lebih memilih untuk menginjak martabatnya demi sebidang tanah. Kau telah membuang permata demi mendapatkan sebongkah batu kali. Laras melepaskan cadar tipis yang menutupi wajahnya. Ia melangkah maju, mendekati Adrian yang kini tertunduk lesu. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar, ia melepas cincin pertunangan yang melingkar di jarinya. Cincin yang dulu ia anggap sebagai belenggu, dan meletakkannya di atas lantai marmer di depan kaki Adrian. Terima kasih, Adrian, ucap Laras lirih namun tegas. Terima kasih karena telah menunjukkan bahwa cinta sejati tidak pernah bisa dibeli dengan hutang atau ancaman. Dan terima kasih karena hari ini aku tahu bahwa pahlawan sejatiku tidak memakai jubah mewah, melainkan kaos lusuh yang setiap harinya memikul beban dunia demi aku. Isak tangis Laras pecah lagi. Namun kali ini bukan isak ketakutan, melainkan isak kelegaan yang luar biasa. Ia menghambur ke pelukanku, menyembunyikan wajahnya di dadaku yang masih terbalut batik tua. Di balik punggungnya, aku melihat petugas kepolisian mulai memborgol tangan Pak Broto dan Adrian. Para tamu undangan berdiri dalam keheningan, memberi jalan saat aku menuntun Laras keluar dari aula megah itu. Kami berjalan meninggalkan kemewahan palsu tersebut, menuju pintu keluar di mana dunia luar telah menunggu, untuk mendengar kisah tentang seorang ayah yang rela menjadi debu, agar putrinya tetap bisa bersinar seperti bintang. Namun, di balik kemenangan ini, aku tahu sebuah kebenaran pahit akan segera terungkap. Sebuah rahasia tentang mengapa aku benar-benar meninggalkan dunia ini 10 tahun yang lalu. Langkahku terasa berat saat menuntun Laras keluar dari aula megah yang kini riuh oleh sirine polisi. Di luar, puluhan wartawan sudah berkerumun, mencoba menangkap sosok miliarder yang hilang yang baru saja muncul dari balik bayang-bayang seorang kuli pasar. Namun, bukan sorot lampu kamera itu yang membuatku gentar, melainkan tatapan mata Laras yang menuntut sebuah kejujuran utuh. Kami sampai di rumah kecil kami yang reot, tempat yang kini terasa begitu kontras dengan kejadian di gedung tadi. Di atas meja kayu yang bergoyang, aku meletakkan sebuah map hitam yang sudah bertahun-tahun kusimpan di balik dinding papan. Istriku hanya tertunduk. Ia tahu bahwa hari ini kotak Pandora yang kami kunci rapat-rapat harus terbuka. Ayah, jelaskan padaku. Suara Laras bergetar. Ia masih mengenakan gaun pengantinnya yang kini kotor di bagian bawah karena debu jalanan. Siapa ayah sebenarnya? Dan mengapa ayah membiarkan kita hidup dalam kemiskinan dan hinaan selama ini jika ayah memiliki segalanya? Aku menghela napas panjang, sebuah tarikan napas yang membawa kembali kenangan menyakitkan 10 tahun silam. Dulu, namaku bukan hanya Surya Laras. Aku adalah pemilik tunggal Surya Megah Group. Namun, kesuksesan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Aku begitu sibuk membangun menara harta hingga aku lalai menjaga keselamatan orang-orang yang kucintai. Aku membuka map itu, menunjukkan sebuah foto lama yang sudah menguning. Di sana ada sosok anak laki-laki kecil yang wajahnya sangat mirip dengan Laras. Kau memiliki seorang kakak Laras, namanya Fajar. 10 tahun lalu, dia menjadi korban dari persaingan bisnis yang kejam. Ia diculik oleh musuh-musuh bisnisku yang ingin menjatuhkan saham perusahaan. Saat itu, aku memiliki segalanya, tapi aku tidak bisa menyelamatkan putraku sendiri, karena hartaku justru menjadi umpan bagi para serigala. Laras menutup mulutnya,
Air matanya jatuh membasahi foto kakaknya yang tak pernah ia ingat karena ia masih terlalu kecil saat itu. Sejak pemakaman Fajar, aku bersumpah di depan nisan kakaknya. Aku akan membuang semua kemewahan itu. Aku akan membawamu dan ibumu ke tempat di mana tak ada yang mengenal nama kita. Aku rela menjadi kuli, menjadi debu, agar kau tumbuh sebagai manusia yang dicintai karena dirimu sendiri, bukan karena uangku yang berlumuran air mata. Ucapku dengan suara parau. Plot twist viral yang sebenarnya baru saja terungkap. Ternyata Pak Broto bukan sekadar investor licik yang kebetulan bertemu denganku. Setelah meneliti dokumen yang diberikan pengacaraku, terungkap bahwa Pak Broto adalah salah satu orang di balik tragedi 10 tahun lalu yang menyebabkan kematian anak laki-lakiku. Ia selama ini mencariku bukan untuk menagih hutang, melainkan karena ia tahu aku masih menyimpan kode enkripsi rekening rahasia perusahaan yang nilainya triliunan. Penyamaranku terbongkar bukan hanya karena aku ingin menyelamatkan Laras dari pernikahan, tapi karena musuh masa laluku sudah mulai mencium bau keberadaanku. Kemenangan di gedung pernikahan tadi ternyata hanyalah pembuka dari babak yang lebih berbahaya. Aku telah memancing kembali para pemangsa yang dulu membuatku melarikan diri ke dalam kegelapan. Laras kini menatapku bukan lagi sebagai pahlawan, melainkan sebagai seorang ayah yang menyimpan duka sedalam samudra di balik senyum lelahnya setiap pulang dari pasar. Keheningan di ruang tamu kami yang sempit terasa lebih menyesakkan daripada riuhnya aula pernikahan tadi. Di luar, suara hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi atap seng rumah kami yang berlubang, menciptakan simfoni kesedihan yang seolah ikut meratapi rahasia yang baru saja kulepaskan. Jadi, selama ini kita hidup menderita bukan karena kita tidak punya apa-apa, Ayah. Suara Laras terdengar retak. Ia memandangi tangannya yang kasar, lalu menatap gaun pengantin mahal yang kini terasa seperti kain terkutuk di tubuhnya. Semua hinaan yang kita terima, semua tangisanku karena tidak bisa membayar sekolah, itu semua karena ayah ingin menghukum diri ayah sendiri. Aku tertunduk, tak sanggup menatap langsung ke dalam manik matanya yang penuh luka. Bukan menghukum diri sendiri, Laras, tapi menjagamu. Aku takut jika dunia tahu kau adalah Putri Surya Atmaja, mereka akan menjadikanmu target, seperti mereka menjadikan Fajar sebagai umpan. Aku lebih memilih melihatmu lapar, daripada melihatmu berada di balik jeruji penculik. Istriku mendekat, memeluk Laras yang mulai terguncang bahunya. Ayahmu hanya ingin kau aman, nak. Harta itu bukan berkah bagi kami. Harta itu adalah kutukan yang merenggut kakakmu. Namun, pengakuan ini membawa konsekuensi yang lebih berat. Saat kami sedang bergelut dengan luka lama, sebuah bayangan muncul di balik jendela kaca yang buram. Pengacaraku, yang tadi berdiri tegak di gedung pertemuan, masuk dengan wajah yang sangat cemas. Ia tidak lagi tampak tenang, napasnya tersengal-sengal seolah baru saja melarikan diri dari kejaran maut. "Tuan Surya, kita harus segera pergi dari sini," ucapnya dengan suara rendah namun penuh urgensi. "Keputusan Anda membuka identitas di depan publik tadi telah memancing mereka. Pak Broto hanyalah pion kecil. Orang-orang yang dulu menghancurkan Surya Megah Group kini tahu Anda masih hidup." Mereka sedang bergerak menuju tempat ini. Laras tersentak. Rasa sedihnya mendadak berganti dengan ketakutan yang nyata. "Siapa mereka, Ayah? Bukankah Pak Broto sudah ditangkap?" Aku berdiri, merasakan naluri lamaku kembali bangkit. Sebuah insting untuk bertahan hidup yang telah lama kukubur di bawah tumpukan karung beras. Broto hanyalah kurir, Laras. Dia hanya menginginkan tanah leluhur kita, karena di bawahnya tersimpan server data fisik perusahaan yang bisa membuka akses ke seluruh aset dunia. Dan sekarang, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Aku menyadari kesalahanku. Dalam usahaku membalas dendam dan menyelamatkan Laras dari pernikahan itu, aku telah merobek tirai pelindung yang selama 10 tahun ini menjaga kami dalam kedamaian semu. Aku telah memenangkan pertempuran di pelaminan, namun aku baru saja memicu perang besar yang mungkin akan merenggut lebih banyak lagi dari kami. "Kemas barang-barangmu, Laras, hanya yang penting saja," perintahku dengan nada yang tak bisa dibantah. Untuk pertama kalinya, Laras melihat sisi dariku yang bukan lagi seorang buruh pasar yang lemah lembut, melainkan seorang pria yang siap mempertaruhkan nyawanya demi menebus dosa masa lalu di hadapan musuh yang tak kasat mata. Kami bergerak dalam kegelapan,
hanya ditemani cahaya senter kecil dan deru napas yang memburu. Rumah yang selama 10 tahun menjadi tempat perlindungan kami, kini terasa seperti perangkap yang siap menutup. Kami tidak pergi menggunakan mobil mewah, melainkan menyelinap melalui pintu belakang menuju gang-gang sempit yang becek, tempat di mana aku telah menyiapkan sebuah kendaraan tua yang tak mencolok. "Ayah, apakah kita akan selalu seperti ini?" tanya Laras di tengah isakannya. Kakinya yang masih mengenakan sandal jepit pemberianku tersandung kerikil tajam. Gaun pengantin yang ia kenakan kini sudah robek di bagian bawah, menyapu tanah yang basah oleh air hujan. "Hanya sebentar, Nak. Ayah harus memastikan kalian sampai di tempat yang paling aman sebelum aku menyelesaikan urusan terakhirku," jawabku tanpa menoleh. Mataku terus waspada memindai setiap sudut jalan. Namun, pengkhianatan terbesar ternyata belum berakhir. Saat kami mencapai titik pertemuan yang dijanjikan di pinggiran kota, mobil hitam yang seharusnya membawa istri dan anakku menjauh, justru dihadang oleh 2 mobil besar. Dari dalam mobil tersebut, keluar sosok yang selama ini kuanggap sebagai tangan kananku, pengacara yang tadi siang membantuku membongkar aib Pak Broto. Ia berdiri dengan senyum tipis yang tak lagi mengandung rasa hormat. "Maafkan aku, Tuan Surya," ucapnya dengan nada dingin, memegang sebuah koper kecil yang berisi kunci enkripsi yang kusembunyikan di balik map hitam tadi. 10 tahun adalah waktu yang lama untuk menunggu seseorang menjadi kaya kembali. Musuh-musuhmu menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kesetiaan pada seorang buruh pasar. Duniaku serasa runtuh untuk kedua kalinya. Pria yang kutolong dari kebangkrutan, yang kupikir adalah sahabat dalam duka, ternyata hanyalah seekor lintah yang menunggu saat tepat untuk menghisap darahku. Ia telah membocorkan posisi kami demi posisi jabatan di perusahaan baru bentukan musuh-musuhku. Kau menjual keselamatan anakku demi angka-angka. Suaraku merendah. Getaran amarah dalam dadaku kini terasa seperti gempa yang siap menghancurkan apa saja. "Aku menjual masa lalumu untuk masa depanku, Tuan Surya," jawabnya tanpa rasa bersalah. "Serahkan sisa akses kodenya, dan aku biarkan Laras serta istrimu pergi. Jika tidak, sejarah Fajar akan terulang malam ini." Mendengar nama Fajar disebut dengan cara yang begitu hina, sesuatu di dalam jiwaku seolah patah. Aku melihat Laras yang meringkuk ketakutan di belakang punggungku, menatapku dengan mata yang penuh permohonan. Disinilah letak plot twist yang tak terduga. Aku tidak menyerahkan kode itu. Sebaliknya, aku mengeluarkan sebuah pemantik api kecil dan membakar seluruh dokumen asli yang ada di tanganku. Jika harta ini adalah alasan mengapa anak-anakku menderita, maka biarlah ia menjadi abu bersama egoku. Ucapku tegas, sambil membuang kertas-kertas yang terbakar itu ke udara. Lampu-lampu mobil musuh menyorot tajam, menciptakan siluet dramatis di tengah hujan. Mereka tertegun melihatku menghancurkan kekayaan triliunan rupiah di depan mata mereka. Di saat itulah, aku menyadari bahwa penebusan dosa yang sesungguhnya bukan dengan menjadi kaya kembali, melainkan dengan memusnahkan alasan mengapa orang-orang haus darah ini memburu keluargaku. Kini, aku tidak lagi memiliki harta untuk ditawarkan. Yang tersisa hanyalah seorang ayah yang tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, kecuali nyawanya sendiri. Kertas-kertas yang membara itu menari-nari di udara malam, berubah menjadi abu hitam yang segera hanyut di bawah rintik hujan. Pengacara pengkhianat itu terpaku. Matanya terbelalak menatap triliunan rupiah yang baru saja menguap menjadi asap di depan hidungnya. Ia kehilangan daya tawar, dan dalam sekejap, ia menyadari bahwa tanpa kode itu, ia tidak lagi berguna bagi para serigala yang ia sembah. Kau sudah gila, Surya!" teriaknya dengan suara parau yang penuh keputusasaan. "Kau menghancurkan segalanya. Kita semua tidak akan mendapatkan apa-apa." "Aku tidak ingin mendapatkan apa-apa," jawabku tenang. Sementara api di tanganku perlahan padam. Aku hanya ingin kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan pengkhianatanmu.
Di saat mereka masih dalam keadaan terguncang, sebuah armada kendaraan lain muncul dari kegelapan. Namun kali ini bukan musuh. Mereka adalah unit kepolisian pusat yang telah aku hubungi secara rahasia melalui jalur komunikasi khusus yang tidak diketahui oleh pengacaraku. Ternyata selama ini aku juga memerankan peran sebagai umpan. Aku tahu pengacara itu akan berkhianat dan aku membutuhkannya untuk membawa semua serigala itu berkumpul di satu tempat yang sunyi agar hukum bisa meringkus mereka sekaligus. Satu persatu, orang-orang yang dulu menghancurkan hidupku dipaksa bertetuk lutut di atas aspal yang basah. Tidak ada adegan kekerasan yang keji, yang ada hanyalah kejatuhan mental manusia-manusia serakah yang menyadari bahwa istana yang mereka bangun di atas penderitaan orang lain kini runtuh total. Aku berbalik dan menghampiri Laras yang masih gemetar di dekat mobil tua kami. Aku berlutut di depannya, mengabaikan lututku yang mendarat di genangan air kotor. Aku mengambil tangannya yang halus, lalu menciumnya dengan penuh hikmat. Maafkan ayah Laras. Ayah harus membakar kutukan itu, agar kita benar-benar bebas. Sekarang tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk memburu kita. Kita bukan lagi siapa-siapa. Dan itulah kekayaan kita yang sesungguhnya. Laras menangis, namun kali ini ia tersenyum di tengah isaknya. Ia memeluk leherku erat-erat, seolah tidak ingin melepaskan sosok ayah yang selama ini ia kira lemah, namun ternyata memiliki kekuatan sebesar semesta untuk melindunginya. Terima kasih ayah. Aku lebih suka memiliki ayah yang tidak punya apa-apa, daripada memiliki harta yang menjauhkan kita dari pelukan ini. Di kejauhan, fajar mulai menyingsing, menyapu sisa-sisa kegelapan malam yang panjang. Penebusan dosaku dimulai bukan dengan kembalinya tahta, melainkan dengan keputusan untuk benar-benar melepaskannya. Aku telah membalas dendam dengan cara yang paling elegan, dengan menunjukkan pada mereka bahwa kebahagiaan sejati dimulai tepat di saat kita berhenti merasa memiliki segalanya. Namun, sebelum kami benar-benar bisa pulang ke kehidupan baru, ada satu tempat terakhir yang harus kukunjungi untuk mengakhiri beban di pundakku selamanya. Pagi itu, langit seolah ikut membersihkan diri setelah badai semalam, menyisakan biru yang jernih dan udara yang terasa ringan untuk dihirup. Aku membawa Laras dan istriku ke sebuah pemakaman kecil di perbukitan yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Tempat sunyi yang selama 10 tahun ini selalu kukunjungi sendirian setiap kali hatiku merasa hampa. Kami berhenti di depan sebuah nisan sederhana dengan nama Fajar Atmaja terukir di atasnya. Di sini tidak ada nisan marmer mewah, hanya rumput hijau yang terawat dan bunga-bunga liar yang tumbuh di sekelilingnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak datang sebagai pecundang yang bersembunyi di balik jubah lusuh, melainkan sebagai seorang ayah yang telah menunaikan janjinya. Ini kakakmu Laras, bisikku dengan suara yang bergetar karena haru. Selama ini, ayah selalu merasa gagal menjaganya. Ayah selalu merasa bahwa harta yang ayah cari dulu adalah belati yang menikamnya. Tapi hari ini, di depan makam ini, ayah ingin memberitahunya bahwa adiknya sudah aman. Tidak ada lagi serigala yang mengincarnya. Tidak ada lagi utang atau ancaman yang membayangi hidupnya. Laras berlutut di samping nisan itu, mengusap debu yang menempel dengan jemarinya yang lembut. Ia meletakkan setangkai bunga melati putih yang ia petik dari pinggir jalan. Air matanya jatuh. Namun kali ini air mata itu bukan karena pedih, melainkan karena rasa syukur. Ia baru menyadari bahwa kemiskinan yang ia jalani selama 10 tahun adalah perisai paling suci yang pernah dibuat oleh seorang ayah demi keselamatan anaknya. Kak Fajar, terima kasih sudah menjagaku lewat doa-doa ayah, ucap Laras pelan. Suaranya menyatu dengan desis angin perbukitan. Sekarang aku mengerti mengapa ayah membiarkan tangan dan bahunya terluka di pasar. Semata-mata agar aku tidak pernah merasakan luka yang sama denganmu. Aku berdiri di belakang mereka, menatap langit yang kian cerah. Aku merasakan beban berat yang selama 1 dekade mendekam di pundakku, perlahan-lahan terangkat. Aku telah membakar harta triliunan rupiah semalam. Namun saat melihat istri dan anakku saling berpelukan di depan makam Fajar, aku merasa menjadi orang yang paling kaya di seluruh jagat raya. Hukum karma telah berputar. Mereka yang menabur keserakahan telah menuai kehancuran di balik jeruji besi.
sementara kami yang menabur keikhlasan kini menuai kedamaian yang tak ternilai. Aku mengajak mereka melangkah meninggalkan pemakaman itu. Kami tidak kembali ke rumah petak yang bocor. Namun kami juga tidak kembali ke istana yang penuh intrik. Aku telah menyiapkan sebuah rumah kecil dengan kebun luas di sebuah desa terpencil. Dibeli dari sisa tabungan murni hasil keringatku sebagai buruh pasar selama bertahun-tahun. Sebuah rumah yang dibangun bukan dari angka-angka saham, melainkan dari ketulusan dan kerja keras yang nyata. Ayah, apa kita akan mulai dari awal lagi? Tanya Laras sambil menggandeng lenganku saat kami berjalan menuju hari depan. Bukan mulai dari awal, Nak. Kita hanya melanjutkan hidup yang sebenarnya. Jawabku sambil tersenyum. Namun di balik kedamaian ini, masih ada satu kejutan kecil tentang jodoh yang telah disiapkan semesta untuk Laras. Sebuah pertemuan yang akan membuktikan bahwa niat baik seorang ayah akan selalu menemukan muara yang indah. 6 bulan berlalu sejak badai yang meruntuhkan keluarga Broto, dan kini kami menetap di sebuah desa yang tenang, mengelola perkebunan kopi kecil yang menjadi nafas baru bagi keluarga kami. Laras tidak lagi mengenakan gaun pengantin yang menyesakan. Ia kini tampak begitu anggun dengan pakaian sederhana saat membantu di kedai kopi kami yang mungil. Suatu sore, sebuah mobil bak terbuka yang membawa bibit tanaman berhenti di depan kedai. Seorang pemuda turun dengan wajah yang penuh peluh namun memiliki binar mata yang jujur. Ia bukan anak miliarder, melainkan seorang sarjana pertanian idealis yang memilih membangun desa, bernama Bayu. Bayu adalah orang yang diam-diam selalu membantuku di pasar dulu tanpa pernah tahu siapa aku sebenarnya. Ia sering memberikan air minum atau sekadar membantuku mengangkat karung yang terlalu berat tanpa mengharapkan imbalan. Ia mencintai Laras sejak melihatnya berjualan sayur, namun ia terlalu sungkan untuk mendekati karena ia merasa hanya seorang pemuda biasa. Kini, semesta mempertemukan mereka kembali di tanah yang kami bangun dengan kejujuran. "Pak Surya, ternyata Bapak pindah ke sini?" Sapanya dengan nada terkejut yang tulus. Matanya beralih ke Laras dan ada rona merah yang tak bisa ia sembunyikan. Aku hanya tertawa kecil, melihat bagaimana takdir menenun benang-benangnya dengan begitu rapi. Dunia ini sempit bagi orang-orang baik, Bayu. Masuklah, nikmati kopi terbaik dari hasil keringat kami. Malam itu, saat aku duduk di teras rumah kayu kami sambil menatap bintang-bintang, aku merenungi perjalanan panjang ini. Aku kehilangan seorang putra. Aku kehilangan tahta triliunan rupiah, dan aku sempat menjadi bahan hinaan di pasar selama 10 tahun. Namun, di penghujung cerita ini, aku menyadari bahwa aku tidak kehilangan apa-apa. Harta yang sesungguhnya adalah ketika aku bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut. Melihat istriku tersenyum tanpa beban, dan menyaksikan putriku dicintai oleh pria yang menghargai jiwanya, bukan karena warisan tanah atau rumah. Kisah tentang buruh pasar yang ternyata miliarder itu perlahan memudar dari berita utama, berganti dengan legenda tentang seorang ayah yang rela membuang dunianya demi menyelamatkan surga kecilnya. Pak Broto dan Adrian kini membusuk di dalam sel, dikelilingi oleh tembok dingin yang merefleksikan keserakahan mereka. Sedangkan aku, Surya, kembali menjadi manusia seutuhnya. "Ayah, terima kasih untuk semuanya," bisik Laras yang tiba-tiba muncul dan menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku mengelus rambutnya, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan saat aku masih duduk di singgasana perusahaan dulu. Kasih sayang tidak butuh panggung yang megah, Laras. Ia hanya butuh hati yang rela berkorban dan keikhlasan yang tak bertepi. Pada akhirnya, Pak Surya mengajarkan kita bahwa kekayaan bukan terletak pada seberapa banyak tanah yang kita miliki atau seberapa tinggi gedung yang kita bangun. Kekayaan sejati adalah saat kita mampu meruntuhkan ego dan membuang dunia demi melihat senyum orang yang kita cintai tetap utuh. Balas dendam terbaik bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan membiarkan orang sombong hancur oleh keserakahannya sendiri,
sementara kita berjalan menuju kedamaian dengan tangan yang bersih. Ingatlah, jangan pernah meremehkan mereka yang terlihat lemah, karena kita tidak pernah tahu badai apa yang sedang mereka tahan agar kita tetap bisa berteduh. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya di kanal Suara Kehidupan. Bagikan video ini kepada orang-orang tersayang sebagai pengingat betapa besarnya kasih sayang seorang ayah. Tulis di kolom komentar pesan moral apa yang Anda petik dari kisah Pak Surya hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk pulang.